Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini sebagai pengantar diskusi, mari kita kembali mengkaji Al-Fatihah. Insyaallah kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Seorang ulama besar, ulama Betawi, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, pendiri perguruan Islam Asy-Syafi'iyah. Suatu hari ketika beliau mengisi ceramah di Radio Cendrawasih Jakarta, seorang jamaah bertanya, "Guru, bagaimana hukumnya orang yang sholat bermakmum kepada imam? Bermakmum kepada imam yang imamnya ketika membaca Al-Fatihahnya itu kurang satu tasdid. Kurang satu tasdid. Ada satu tasdid yang tertinggal. Apakah si makmum harus mengurang sholatnya?" Ini pertanyaan jamaah. Kira-kira jamaah yang model begini ini ustadz apa kiai? Ustadz apa kiai? Gak mungkin jamaah tahu tentang tasdid, gak mungkin. Kalau dia belum pernah ngaji kitab Kasifatus Syajah atau kitab Sulam Munajat Hadratus Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini adanya di situ. Ini artinya apa? Ustadz ini bertanya untuk penceramah itu menjelaskan kepada jamaahnya. Nah, ini model ustadz. Jadi belum tentu ustadz bertanya itu ustadznya gak ngerti, belum tentu. Tapi ustadz untuk menjelaskan kepada jamaahnya, ustadz bertanya kepada ustadz, ustadz bertanya kepada kiai. Itu seperti Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kurang satu tasdid Al-Fatihah. Lalu bagaimana jawaban Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami? Beliau mengatakan, orang yang meninggalkan satu tasdid, orang yang meninggalkan satu tasdid di dalam membaca Al-Fatihah, walaupun ia hanya hayhatul harfi, hukumnya sama seperti meninggalkan satu huruf dari surat Al-Fatihah. Hayhatul harfi itu singkatnya dalam ilmu tajwid, bentuk atau sifat huruf yang saat diucapkan yakni keluar dari huruf dari makhraj dan sifatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jawaban Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, beliau menegaskan, orang yang meninggalkan satu tasdid dari surat Al-Fatihah ketika membaca Al-Fatihah, walaupun ia hanya hayhatul harfi, hukumnya sama seperti meninggalkan satu huruf. Satu tasdid disamakan dengan satu huruf. Maka orang tersebut terkategori ummi. Ummi itu artinya cacat dalam membaca Al-Fatihahnya, bukan ummi ibu, bukan. Ummi dalam pengertian orang yang membaca Al-Fatihah tadi, imam yang baca Al-Fatihah tadi adalah menurut istilah para fuqaha di dalam kitab mereka cacat di dalam membaca Al-Fatihahnya.
Maka orang yang qori, orang yang membaca Fatihahnya fasih, maka ketika dia bermakmum kepada orang yang ummi, imam yang ummi, itu hukumnya adalah tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Al-Jami mendasarkan pendapatnya kepada kitab I'anatut Talibin yang merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan wala qudwata qari'in bi ummiyin wa huwa man yukhillu bil Fatihati au ba'diha walau bi harfin minha. Tidak sah, tidak boleh bermakmum kepada seorang yang ummi, yaitu orang yang rusak bacaan Al-Fatihahnya, baik cacat seluruhnya maupun cacat sebagiannya, meskipun cacat membaca Al-Fatihahnya itu satu huruf. Bi an ya'jiza anhu bil kulliyati aw an ikhrajihi an makhrajihi aw an asli tasdidatin, baik karena ia sama sekali tidak mampu membaca tasdid, atau tidak dapat mengeluarkan huruf dari makhrajnya secara benar, atau tidak mampu melafadzkan tasdid pada tempatnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Akan tetapi jika imam itu dapat mengucapkan tasdid, asal tasdid, hanya sukar atasnya mendataskan tasdid, sahlah mengikuti imam tadi, namun makruh. Walau aksana aslu tasdidati wa ta'adzarat alaihi al-mubalaghata sahhat qudwatu bihi ma'al karoha, boleh masih sah ma'al karoha, namun itu hukumnya makruh. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jika kita tahu bahwa orang itu ummi, bacaan Al-Fatihahnya cacat, maka tidak sahlah orang yang qori, yang Fatihahnya itu adalah fasih, tidak boleh bermakmum kepada orang yang cacat Al-Fatihahnya, dan wajib ia mengulang sholatnya. Na'udzubillah min. Ini peringatan buat kita, terutama anak-anak muda yang belum pernah ngaji Al-Fatihah. Itu jangan sembarang nyelonong jadi imam. Jangan sembarang nyelonong jadi imam. Di pesantren-pesantren tertentu seperti pesantren Kempek, pesantren Gontor, pesantren Buntet, dan pesantren-pesantren yang lainnya, santri itu kadang diajari membaca Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah saja bisa juga dengan 3 bulan. Apalagi yang cadel. Tahu cadel? Tahu? Itu roknya itu harus sampai fasih betul, tidak boleh cadel. Makanya orang yang cadel tidak boleh jadi imam, karena roknya itu tidak bisa huruf rok, apalagi rok tahfim, rok taqiq. Ini dikutip dari buku Kiai Haji Muhammad Al-Jami, Tauhiduhul Adillah 100 Masalah Agama, jilid 2, penerbit Kudus, Oktober 1982, halaman 113-114. Hadirin kaum muslimin.